Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, saya Ayu Nuraini Aprilia Sapitri dari SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Dan pada perdebatan kali ini, saya sebagai pihak pemerintah akan memberikan definisi, limitasi, argumentasi, dan juga konklusi dari mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya akan mendefinisikan strategi dan strategi ekonomi biru. Strategi merupakan tata cara atau langkah-langkah bagaimana negara berkembang bisa menjadi negara yang maju. Strategi ekonomi biru merupakan strategi yang lebih memfokuskan atau menekankan pada potensi maritim yang dimiliki oleh negara tersebut. Limitasi yang akan kami gunakan adalah kami tidak menggunakan ekonomi biru dengan catatan kami mengembangkan potensi lain yang lebih menjanjikan. Kami ulangi sekali lagi bahwa limitasi yang kami gunakan, kami tidak menggunakan ekonomi biru dengan catatan kami mengembangkan potensi lain yang lebih menjanjikan. Dewan juri yang terhormat, mari masuk pada argumentasi kami yang pertama. Sebagai strategi ekonomi biru tidak menjanjikan kesejahteraan bagi negara berkembang. Pasalnya, program-program yang dimiliki oleh strategi ekonomi biru relatif bersifat konvensional. Hal ini akan berdampak pada komoditas yang nantinya dihasilkan. Contohnya saja, strategi ekonomi biru yang relatif bersifat konvensional memiliki cara penangkapan ikan yang menggunakan perahu kecil. Yang kedua, pengembangan atau pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan pakan. Masuk pada argumentasi saya yang kedua, mengingat status negara berkembang, tantangan negara berkembang ada dalam dua sektor. Yang pertama, sektor pendidikan dan sektor ekonomi yang rendah. Saya ambil contoh negara Indonesia sebagai negara yang berstatus dengan negara berkembang, memiliki sektor pendidikan yang relatif rendah. Perlu kita ketahui bersama bahwa dari berbagai penelitian bahwa sistem pendidikan Indonesia masih bersifat rendah dan juga ekonomi Indonesia masih rendah dan tidak merata. Masuk pada argumentasi saya yang ketiga. Negara berkembang bisa memanfaatkan potensi lain yang lebih menjanjikan. Sepertinya Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat banyak. Hal ini bisa membuat negara Indonesia menjadi negara yang maju. Seperti contohnya negara Jepang yang memiliki potensi maritim yang baik, akan tetapi negara Jepang lebih terfokus pada pengembangan sumber daya manusianya, sehingga sumber daya manusia di negara Jepang lebih berkualitas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Jepang berhasil menjadi negara yang maju. Yang kedua, untuk sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Contohnya seperti pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pertambangan minyak bumi, dan lain sebagainya. Situasi global dunia juga, negara-negara di dunia lebih membutuhkan sumber daya alam seperti contohnya minyak bumi, dan negara Indonesia sudah memiliki pertambangan atau potensi minyak bumi, sehingga kita dapat lebih menggali potensi tersebut agar bisa menjadi negara yang maju. Sumber daya alam Indonesia juga ada pada bagian agraris, yang mana pada era Soekarno, Presiden Soekarno, Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia pada pertanian, karena pertanian Indonesia sangatlah berkembang. Kita bisa membuat atau mengulangi masa kejayaan tersebut dengan terfokus pada sumber daya alam manusia yang bersifat agraris. Oleh sebab itu, kami sebagai pihak pemerintah dengan lugas, tegas, dan mantap mempercayai mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.